وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai surat At-Takwir, tafsirnya insyaallah ta'ala di kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir. Pada kali ini kita akan membahas ayat 1 sampai 14 atau mungkin sampai 10 tergantung waktunya nanti. Ya, surat baru di sini dan surat ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang menginginkan untuk melihat hari kiamat melalui Al-Quran maka hendaklah buka surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Maka di sini surat pertama yang terfokus di awal tentang kejadian-kejadian yang berlaku di hari kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Insyaallah. Qala Allah Ta'ala idza syamsu kuwirat. Atau kita lihat dari maksud as-surahnya, maksud as-surah. Bahwasanya surah ini turakkizu ala taswiril qiyamati binfiratil kauni ba'da ihkamihi izharan li sidqil qur'ani wa ilzaman bisabilir rahman. Surat ini mentarkiz, yaitu lebih fokus berkonsentrasi pada taswiril qiyamah. Taswiril qiyamah yaitu penggambaran tentang hari kiamat dengan infirat al-kaun, yaitu leburnya semesta. Al-kaun artinya semesta, makanya sunnah kauniyah, sunnah semesta. Ba'da ihkamihi, setelah penetapannya, penguatannya, pengokohannya. Izharan li sidqil Qur'an, izharan dengan tujuan menzahirkan, menampakkan apa? Menampakkan sidqil Qur'an, yaitu menampakkan kebenaran Al-Qur'an. Wa ilzaman bisabilir rahman, dan melazimkan, mengharuskan, yaitu bahwasanya terjadi dengan caranya Allah Ta'ala.
Minta antum fotoin juga, langsung dokumentasikan. Baik, sini sama sana. Kita lihat dari ayat-ayatnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, jika asy-syams. Asy-syams itu adalah apa asy-syams? Matahari. Dan kita lihat nanti di sini ada yang mufrad, ada yang jamak. Ya, ada yang mufrad, ada yang jamak. Dan yang mufrad di sini hanyalah 3 asy-syams, kemudian al-mau'udah, ada 4 berarti. Ada 4 al-mau'udah, asy-syams, al-mau'udah, kemudian as-sama, kemudian al-jannah. 4 doang yang single, 1. Ya, selainnya sisanya jamak semua. Tapi dari 4-4-nya itu semuanya adalah muannats. Syams itu muannats. Ya. Kemudian juga al-mau'udah muannats. Kemudian as-sama muannats. Al-jannah muannats. Ya. Baik. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari di kuwirat. Apa kuwirat? Dilipat. Jadi kawwara yukawwiru takwiran artinya melipat. Antum lama sekali, antum ngapain? Dari sana juga. Asyams dari sana juga. Asyams kuwirat. Dilipat. Kita lihat tafsirannya. Idza syamsu jumi'a, di sini apa? Jirmaha wa dhahaba dawuha. Jadi ketika matahari jumi'a dikumpulkan. Jir. Apa ada yang tahu jirm? Coba dicari-cari apa arti jirm. Ada yang tahu? Bisa mencarinya? Jirm. Jadi lipatannya itu. Di jamak dikumpulkan lipatannya. Wa zahaba dawuha, dan hilang atau pergi dawunya. Daw itu seperti yang sebenarnya udah Anda bilang, daw itu adalah sinar, berbeda dengan nur, ya kan? Daw berbeda dengan nur, artinya dia sinar yang memiliki panas, ya, memiliki panas. Itu daw'us syams. Dan syams itu adalah 1 di sini. Nah, syams tersebut nanti di hari kiamat akan dilipat. Ketika dia dilipat, maka hilanglah cahayanya. Ya, cahayanya pun menghilang karena dia dilipat. Nah, ini merupakan salah satu ayat Allah. Mau ke emaknya. Ya, bentar. Ya, Ustaz. Idza syamsu kuwirat berarti idza jumi'a jirmuha, dan juga dhahaba dawuha, pergi sinarnya. Kemudian wa idzan nujumu kadarat, dan ketika nujum jamak dari apa nujum? Jamak dari najm, dan itu artinya adalah pembintangan inkadarat. Inkadarat di sini berjatuhan, sebagaimana di tafsirnya dikatakan wa idzal kawakibu tasaqatat wa muhiya dawuha. Dan ketika kawakib jamak dari kaukab, tasaqatat yaitu beda dengan sakoto. Ada tasaqata yatasaqatu dan ada saqata yasqutu. Kalau saqata yasqutu artinya jatuh. Tapi kalau tasaqata itu artinya saling berjatuhan. Gitu. Jadi di sini makanya bahasa Arab luas. Ya, tasaqata dengan saqata itu maknanya walaupun sama-sama jatuh, tetapi ada gambaran lain dari cara jatuhnya dia. Kalau saqata ini jatuh biasa, jatuh. Tapi kalau tasaqata itu biasanya untuk lebih dari satu benda atau barang yang jatuh. Tasaqata ini saling berjatuhan satu sama lain. Ya. Wa muhiya dawuha. Muhya berarti dihapus. Di sini muhya fi'il madhi majhul, yaitu bentuk pasif. Bentuk pasif. Ketika disebut muhya berarti
dihapus, berarti ada yang menghapusnya. Berarti dia kawakib ini atau nujum itu tidak menghapus cahaya, enggak menghapus sinarnya sendiri, tetapi ada yang menghapusnya, gitu loh. Maka dihapuskannya lah dauha, sinarnya dari nujum itu. Jadi kosakatanya kita tahu najm sama dengan kaukab. Ya. Kaukab itu bisa diartikan bintang, bisa diartikan planet. Ya, bisa diartikan bintang, bisa diartikan planet. Tapi kita tahu bahwasanya dalam istilah kita bintang dengan planet beda, ya kan? Tapi di bahasa Arab kaukab itu juga bisa disebut untuk planet. Ya. Tapi kemudian ayat ketiga, setelah tadi syams, kemudian nujum, langit-langit kan, sekarang menuju ke bumi tapi bagian ketinggiannya. Bagian ketinggiannya. Wa idzal jibalu suyirat. Ya, tadi setelah syams, matahari, ya, kemudian nujum, masih di antariksa itu langit. Sekarang menuju ke bumi tapi di bagian tertingginya yaitu jibal. Jamak dari jabal. Suyirat. Antum tahu sirah? Siratnya perjalanan. Sara yasiru, berjalan. Nah, kalau misalnya sayyara yusayyiru artinya menjalankan, memperjalankan. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada mobil-mobilan didorong kayak ini sayyartu, ini saya telah memperjalankan ini barang. Nah, sekarang kita lihat dia bukan pakai sayyara yusayyiru tetapi pakai suyyira. Majhul berarti dijalankan. Berarti jibal tersebut bukan berjalan dengan sendirinya tapi ada yang mendorong atau menjalankannya. Ya. Dalam tafsirnya wa idzal jibalu hurrikat min makaniha hatta tasira habaa. Dan ketika jibal jamak dari jabal, gunung-gunung itu hurrikat, diharraka yuharriku artinya apa? Digerakkan. Makanya ada harakah artinya pergerakan. Ya. Makanya harokat itu imma dhamma, imma kasrah, imma fathah. Kalau misalnya sukun, maka itu bukan harokat melainkan dia sukun. Kenapa? Karena nggak bergerak dia, nggak ada pergerakan di situ. Ya, hurrikat. Hurrikat artinya jibal tersebut digerakkan. Ketika disebut digerakkan berarti dijalankan. Dan digerakkannya karena saking dahsyatnya hari ketika itu, maka terpecah-pecah. Ya, digerakkan dari min makaniha, dari tempat gunung-gunung itu digerakkan, karena itu gunung adalah kumpulan dari bebatuan besar dan juga tanah dan seterusnya, hatta tasira habaan, sampai kemudian menjadi habaan. Haba yaitu debu. Kalau dalam ayat lain habaan mansura, debu-debu yang berterbangan. Kita bayangkan gunung yang sedemikian besarnya kemudian melebur, maksudnya hancur dan dijalankan dan terbang semua bebatuan dan seluruh dari komposisinya gunung itu sampai gunung-gunung menjadi debu-debu yang berterbangan. Ya. Waalaikumsalam. Menjadi debu-debu yang berterbangan. Itu makna dari wa idzal jibalu suyirat. Ya. Jadi kita lihat ketika matahari dilipat maka dia menjadi gelap. Kemudian nujum juga menambah kegelapan karena nujum ini telah berjatuhan. Dan ketika disebut berjatuhan, maka ini menunjukkan bahwasanya bintang-bintang itu berjatuhan ke bawah, bisa saja ke arah bumi. Kemudian menghancurkan orang-orang yang atau benda yang ada di bawahnya. Ya, kita tahu bintang itu pun sebenarnya memiliki ukuran. Ya, memiliki ukuran juga. Jadi benar-benar kacau ketika itu keadaan. Kemudian ditambah dengan jibal yang berterbangan, terpecah, kemudian dijalankan, kemudian terpecah dan berterbangan. Itu gambaran seperti itu. Andai kala misalnya cukup 3 ini aja keadaan, udah hancur dah semesta ini. Tapi masih ada penambahan-penambahan berikutnya. Wa idzal isyaru uttilat. Dan ketika itu Isyar itu kalau ditafsirkan kita lihat an-nuq al-hawamil, jamak dari naqah. Al-hawamil. Al-hawamil yaitu naqah yang hamil.
yang lagi bunting. Nah, isyar itu berarti jamak ya. Dia adalah unta-unta yang sedang hamil. Kita tahu di sini tradisinya tradisi Arab ketika itu. Unta yang sedang hamil itu para pemiliknya itu akan merawatnya dengan sebaik-baik perawatan. Ya, karena ini akan menjadi modal buat kedepannya. Ya. Ibaratnya kalau sekarang adalah benda-benda yang mewah lah sekarang. Benda-benda properti yang mewah yang berpotensi untuk memberikan bonafit keuntungan kedepannya di masa depan. Ya. Ada potensinya sebagaimana unta yang sedang hamil mempunyai potensi dari segi kebanggaan, dari segi dari segi ekonomi finansial itu akan ada potensinya. Maka di masa zaman jahiliyah, zaman Arab ketika itu, bahwasanya unta yang melahirkan atau unta yang hamil itu diperhatikan oleh banyak orang dan apalagi pemiliknya. Makanya ketika Nabi SAW sholat waktu awal periode Mekah yang dilawan oleh orang-orang musyrikin ketika itu, mereka orang-orang musyrikin ketika itu tahu ada ontaknya fulan atau kambingnya fulan atau ontaknya fulan baru saja melahirkan. Nah, ontak melahirkan aja itu tersebar di masyarakat. Saking apa? Saking itu merupakan sesuatu yang bagus gitu loh. Jadi sesuatu yang dinikmati oleh masing-masing pemilik onta, masing-masing mereka ya, masyarakat itu. Jadi ibarat kalau sekarang yaitu properti ya, kos-kosan yang banyak atau apartemen atau apa yang menghasilkan kebanggaan atau uang dunia. Nah, kita tahu di sini hal-hal seperti ini diperhatikan oleh pemiliknya. Tetapi utilat dia itu. Ketika di hari itu utilat. Utilat yaitu ditafsirkan di sini uhmilat, ditelantarkan. Ya. Bahasa Arabnya liburan adalah utlah. Kenapa? Karena kosong. Kelas ditelantarkan, itu utlah, libur ya. Nah, utilat ditelantarkan. Kita baca tafsirnya, wa idzan nuqul hawamilu allati hiya anfasu amwalihim uhmilat bitarki ahliha laha. Dan ketika itu an-nuq jama' dari naqah, hawamil jama' dari hamil, yaitu jama' dari hamilah, itu sedang hamil, yang mana unta-unta tersebut dia adalah anfasu amwalihim, paling nafis itu berharga, paling berharganya harta benda mereka, uhmilat ditelantarkan. Dengan cara apa diterangkan? Bitarki ahliha liha, dengan peninggalannya, dengan sikap meninggalkannya. Siapa yang meninggalkan? Yaitu pemiliknya, ahliha. Ha di sini kembali ke an-nuq al-hawamil, yaitu pemilik mereka semua, pemilik naqah itu meninggalkan mereka. Jadi semua orang nanti ketika di hari kiamat, ketika terjadi asyams akuwirat, nujum kadarat, jibal suyirat, itu mereka semua tidak akan mempedulikan properti yang mereka punya. Kalau misalnya sebelum kiamat masih mungkin. Ya, masih mungkin. Ketika ada tsunami, ya. Hal pertama yang diselamatkan itu apa? Ijazah. Tapi nanti di hari kiamat enggak ada. Enggak mikirin ijazah karena mereka udah tahu ini bukan bencana biasa, ini bencana terakhir. Yang enggak ada lagi bencana setelahnya kecuali neraka, gitu. Baik, kemudian wa idzal wuhusy husyirat. Dan ketika al-wuhush jamak dari wahsh, yaitu atau wahshi, yaitu binatang-binatang buas, binatang-binatang liar maksudnya ya, yaitu wahshi, binatang liar. Makanya ada himar, ada ahli, ada himar wahshi. Himar ahli itu keledai, himar wahshi itu zebra. Ya, himar ahli keledai haram dimakan. Ya, himar wahshi zebra halal untuk dimakan. Nah, jadi wahshi yaitu liar, binatang-binatang liar yang mana mereka bukanlah bahaim.
bukan binatang ternak. Husyirat, dikumpulkan. Husyirat, dikumpulkan. Di tafsirnya, wa idzal wuhushu jumi'at ma'al bashari fi sa'idin wahid. Dan ketika binatang-binatang liar jumi'at, dikumpulkan ma'al bashar, bersama dengan manusia juga. Jadi semua nanti akan dikumpulkan untuk dijaza, dihisab dan dijaza. Loh kok binatang dijaza juga? Iya, binatang juga akan dihisab sesuai dengan kezaliman antar mereka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Hakim, sampai binatang pun yang menanduk karena zalim itu pun akan dibalas nanti, kemudian menjadi debu mereka semua, karena mereka tidak ada surga dan neraka untuk mereka, melainkan hanya untuk hukum kisos atau pembalasan sesuai dengan kadarnya. Tapi yang akan dihukum nanti surga dan neraka itu adalah manusia dan jin saja. Adapun malaikat, mereka masing-masing melakukan tugasnya. Taib, jumi'at fi ma'al bashar fi sa'idin wahid, dikumpulkan bersama dengan manusia di sa'id. Sa'id itu tanah yang sama. Jadi sama-sama ngumpul semuanya. Dan nanti juga bagi yang menzalimi binatang itu juga akan dibalas ya, dengan izin Allah. Ya, kemudian yang keenam, wa idzal biharu sujjirat, dan ketika bihar jamak dari bahr, yaitu lautan. Jadi semua lautan. Sujjirat yaitu dipanaskan. Dipanaskan di sini. Jadi laut-laut itu dipanaskan, dan memang laut itu memiliki panas tersendiri. Makanya dalam fikih Islam tersendiri, para ulama fikih itu mereka juga mempermasalahkan juga masalah laut karena panasnya. Ya. Ala kulli hal. Kemudian wa idzal biharu, di tafsirnya ketika bahar-bahar itu uqidat. Apa arti uqidat? Dipanaskan, dibakar. Ya. Au qada yuqidu iqad. Jadi ada namanya waqud. Waqud itu artinya bahan bakar. Ya kan? Kita tahu dalam ayat juga waquduhan nas wal hijarah. Yaitu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Maksud bebatuan di sini adalah patung-patung dan batu-batu yang panas. Taib uqidat yaitu dipanaskan. Jadi seolah-olah ada bagian bawah laut yang memanaskan laut itu. Gitu. Dan memang secara geologi juga ada yang mengatakan seperti itu. Bahwasanya di bawah laut itu ada gelagak api yang membuat panas air laut. Wallahu a'lam. Ya. Itu bahkan ulama-ulama Islam zaman dulu pun mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi ketika nanti di hari kiamat akan ada pemanasan untuk air laut itu, hatta tasira nara, sampai kemudian menjadi api. Makanya dari istilah Bandung lautan api, nggak tahu maksudnya apa itu. Padahal jauh dari lautan. Lautan api dari sini jangan-jangan. Ya, wa idzal biharu sujjirat. Jadi sujjirat artinya uqidat, yaitu dipanaskan, dikompori. Ya. Kemudian ayat berikutnya yang ketujuh, wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan ketika jiwa-jiwa zuwijat. Ya, zuwijat di sini bukan dinikahkan. Ya, mikirnya nikah nanti. Oh, ini berarti waktu itu nanti ada kondangan dong artinya. Zuwijat di sini yaitu digabungkan dengan yang serupa dengannya. Sebagaimana dalam hadis al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan ini apa yang dia cintai, kemana dia cintai gitu. Kalau misalnya kita saling mencintai karena ngaji dan karena ilmu, karena Allah semua, maka akan dikumpulkan bersama nanti insyaallah. Nah, di sini jumi'at ya. Zuwijat yaitu jumi'at. Maksudnya bukan sekedar jumi'at saja. Antum bedakan antara husyirat dengan zuwijat. Husyirat itu pengumpulan ya, dikumpulkan, yang penting dikumpulkanlah secara umum. Tapi zuwijat dikumpulkan dengan yang serupa dengannya. Ya. Dengan yang serupa dengannya. Dipasangkan dengan mereka gitu loh. Itu bedanya husyirat dengan zuwijat. Ya.
Makanya orang yang zawaj atau nikah itu harus ada sisi kematchingan antara mereka berdua gitu. Nggak mungkin kalau nggak ada sama sekali matchingnya, susah. Nggak bisa jadi zawaj, nggak bisa jadi zauj. Jadi zauj itu artinya adalah pasangan. Nah, sebagaimana dalam surat An-Naba pernah kita belajar apa? Ada. Wa khalaqnakum azwaja. Azwaj berpasang-pasangan. Azwaja berpasangan di sini maksudnya apa? Laki-laki dan perempuan, pasangan. Itu maksud dari wa khalaqnakum azwaja. Ya. Itu matching itu. Baru disebut zauj karena apa? Klop antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya laki-laki sama laki-laki, enggak disebut zauj. Atau perempuan sama perempuan enggak disebut zauj. Enggak. LGBT enggak disebut zauj. Di sini apa? Wa idzan nufusu zuwijat, digabungkan, dijamak, dikumpulkan bersama dengan yang sepertinya. Makanya dalam tafsir wa idzan nufusu qurinat biman yumathiluha fayuqranu al-fajiru bil fajiri wattaqiyyu bit taqiyyi. Wa idzan nufusu, dan ketika jiwa-jiwa qurinat, dikorinkan. Dikorinkan diapain? Dipasangkan dengannya. Dengan man yumathiluha, dengan orang yang semisal dia. Ya, dikumpulkan, bukan sekadar dikumpulkan, dikorinkan gitu loh. Disandingkan, dipasangkan, dijodohkan. Dijodohkan bukan dalam artian seksual, tapi dalam artian pengumpulan, penjamaan. Fayuqranul fajiru bil fajir, maka dikorinkanlah orang yang fajir dengan orang yang fajir lainnya. Alif lam di sini untuk an-nufus yaitu alif lam jinsiyah, semua jiwa, semuanya. Kemudian alif lam dalam al-fajir juga alif lam jinsiyah. Jenis fajir ketemu dengan fajir. Wattaqiyyu bit taqiyyi, jenis yang bertakwa bertemu dengan yang bertakwa. Lalu bagaimana kalau misalnya dengan surat Abasa akhir-akhir? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa fasilatihi allati tuwi. Enggak ada di situ ya. Enggak ada wa fasilatihi allati tuwi, enggak ada ya. Tapi yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Iya, itu dipisahkan, lari, cerai satu sama lain. Lalu gimana menjamaknya antara sini? Menjamak, mengkompromikan. Ini kan kalau dalam Abasa itu kan bercerai-berai semuanya kan, misah satu sama lain. Tapi kalau misalnya di kok zuwijat, ini beda. Kalau dari sisi kekeluargaan itu enggak memastikan kita kumpul, enggak. Tapi dari sisi takwa atau fajirnya itu yang akan berkumpul gitu loh. Ya. Kalau misalnya keluarganya itu satu keluarga takwa semua, dikumpulkan itu bareng, enggak misah insyaallah. Kalau memang sama-sama bertakwa gitu loh. Dengan dalil ini wa idzan nufusu zuwijat. Dan dalil al-mar'u ma'a man ahab. Kalau misalnya yang dicintai adalah orang Islam, orang bagus dan dia juga bagus, dikumpulkan. Tapi mungkin sebelumnya belum dikumpulkan, melainkan Allah yang mengumpulkan mereka gitu. Nah, tapi yang fajir dipisahkan. Ya. Misalnya di sini yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang satunya alim, satunya taqi, satunya fajir. Padahal kembar, pisah. Gitu. Juga kalau ibunya, bapaknya bagus, taqiyan, yaitu dua-duanya bertakwa. Tapi anaknya musyrik misalnya, naudzubillah, pisah. Enggak dikorinkan. Baik, itu sudah wa idzan nufusu zuwijat. Jadi zawaj di dunia tidak memastikan zawaj di kiamat ini. Kita tahu di antara nabi ada yang zaujahnya fajirah, kan? Nabi Lut, istrinya fajirah. Enggak dikumpulkan dengan itu nanti. Bahkan menolong orang-orang LGBT, ya kan? Istrinya Nabi Lut. Nah, itu enggak dikorinkan nanti.
Ini menunjukkan pernikahan di dunia tidak memastikan akhirat itu sama-sama berbarengan. Apalagi kalau misalnya kepala keluarga, suaminya misalnya, kepala keluarganya tidak mengharapkan kebersamaan di akhirat. Betapa banyak sekarang keluarga yang tidak mementingkan akhirat. Yang penting anak saya sukses, istri saya puas, tapi enggak tahu nanti akhirat gimana. Ya, padahal bebannya besar itu. Karena pernikahan sebenarnya dalam Islam ditujukan untuk menggiring bahasa kasarnya menggiring ya, mengajak istri dan anak ke surga gitu. Menikah itu untuk mendekatkan keluarga lain menuju anak-anaknya keluarga lain menuju surga. Bukan sekadar itu doang. Iya. Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika al-mau'udah. Al-mau'udah itu adalah anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Jadi dalam tradisi jahiliyah ada istilah tradisinya namanya wa'dul banat. Yaitu mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, wa'dul banat. Itu tradisi di zaman jahiliyah. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ditanya. Waalaikumsalam. Ditanya mau'udah ini. Apa pertanyaannya? Kita bahas dulu pertanyaannya. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat, yaitu atas dosa apa sih? Dengan sebab dosa apa? Di sini bisa babi, yaitu dengan sebabiyah. Dengan sebab dosa apakah? Qutilat, dia itu dibunuh, dimatikan dengan cara itu. Dengan sebab apa dosanya? Kita baca tafsirnya. Ini kok aromanya merinding ini, Pak. Ini padahal baru malam Rabu, Pak. Belum malam Jumat loh. Taruh malam Jumat. Kayaknya pakai aroma Kamboja nih malam Jumat. Ini yang jauh, jarak jauh nih, radius berapa meter yang kena ini. Masya Allah. Oke, kita lihat di sini 8. Wa idza tiflatul madfunatu wa hiya hayyatun sa'alahallahu, ya. Dan ketika at-tiflah al-madfunah, at-tiflah al-madfunah, yaitu at-tiflah di sini anak kecil yang belum baligh, anak perempuan yang belum baligh, masih kecil, dia itu dikubur hidup-hidup. Wa hiya hayyatun, dan dia di sini wa haliyah, dalam keadaan dia ini hayyah. Hayyah itu hidup. Ya, hidup. Nah, sa'alah Allah Ta'ala bertanya kepadanya. Bertanya kepada siapa? Bayi itu bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? Bi ayyi jarimatin gimana? Bi ayyi jarimatin qatalaka man qatalaka. Apa artinya? Dengan sebab jarimah, kejahatan. Jarimah itu kejahatan besar. Dengan sebab kejahatan besar apakah? Karena kok kejahatan kecil? Ya misalnya biayi khotiatin misalnya, enggak cocok. Kenapa? Karena ini pembunuhan. Ya, namanya membunuh itu pasti ada sebab. Apa sih sebabnya? Kejahatan besar apa yang membuat dia dibunuh? Karena misalnya kalau ditanya kejahatan kecil apa yang membuat kamu dibunuh, enggak cocok dengan pertanyaan itu. Tapi bi'ai jarimatin, dengan sebab kejahatan besar apakah? Qatalaka man qatalaka. Gimana tuh? Artinya orang yang membunuh kamu telah membunuh kamu. Fa'il dari qatalaka adalah man qatalaka. Dengan sebab dosa besar apakah orang yang membunuh kamu itu telah membunuh kamu? Gitu artinya. Jadi di sini dimajhulkan fa'ilnya. Maksudnya siapakah pelakunya? Ya man qatalaka, siapa yang membunuh? Orang yang membunuh entah siapa dia. Al-muhim ini
Ibrahnya bukan di nama orang tersebut atau di nama orang-orang yang telah membunuh anak perempuannya. Tapi ibrahnya inilah zaman jahiliyah. Jadi ibrahnya apa? Di zaman jahiliyah pun Nabi SAW belum diutus, kezaliman tetap diadili. Gitu loh. Tetap diadili. Itu ibrahnya maksudnya di sini. Kan mau'uda wa'dul banat, penguburan bayi perempuan, anak-anak kecil perempuan hidup-hidup, itu kan terjadi di zaman Nabi SAW belum diutus sebagai Rasul. Tapi kezaliman itu tetap diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, gitu. Jadi nggak ada hujah untuk mereka. Bahkan ditanya itu anak-anak yang telah dibunuh, apa dosa kamu? Kok di? Ya bukan ditanya untuk dihukum, tapi ditanya untuk menjadi saksi bahwasanya dirinya nggak ada dosa sama sekali, tapi sudah dibunuh oleh bapaknya. Karena apa? Karena takut miskin. Karena takut miskin. Nah jadi sebenarnya kalau seseorang udah punya kemampuan menikah, tapi ini nggak mau nikah karena takut miskin, ini sebenarnya ada sifat jahiliyah dalam dirinya. Ya. Atau bahkan sebenarnya dia walaupun dia belum kaya, belum mapan, tapi nggak mau nikah dulu karena takut miskin, itu juga ada jahiliyahnya juga sebenarnya. Hah? Nggak mau punya anak karena takut miskin juga termasuk. Terus ya maksudnya jarangin anak, nggak memasrahkan diri kepada Allah karena sulit bakal nanti pendidikan dan biaya dan semacamnya, itu juga termasuk karakter jahiliyah. Tetapi yang terjadi di zaman jahiliyah itu ya parah, sampai dibunuh karena adanya i'tiqad, keyakinan. Nah itu keyakinan bahwasanya anak perempuan ini pembawa sial, gitu. Maka barang siapa yang berakidah bahwa di antara anaknya ada pembawa sial, dia sama sama orang-orang jahiliyah walaupun enggak membunuh. Iya. Coba. Yahudi. Iya mereka. Program KB. Bisa syirik itu ya. Iya, dia hilang tawakalnya sama Allah kan? Iya, bisa kesyirikan itu. Kalau sampai dia ada perasaan kayak gitu. Kalau nggak pakai gini saya bakal sulit nanti. Nah, itu kan? Itu nggak benar. Malah justru kan sebaliknya sebenarnya. Itu sama kayak gitu dengan, wah saya kalau nikah nih bakal sulit hidup saya. Itu sama itu sebenarnya. Nggak percaya sama Allah itu. Kalau alasannya belum siap ngurus anak, kalau itu nggak sampai ke syirik, cuman itu berarti mentalnya lemah itu. Mentalnya lemah. Itu nggak sampai syirik. Cuman kalau sampai mengatakan nanti akan sial atau gimana, itu berarti dia fiqh sama Allahnya tuh kurang atau bahkan hilang, ya kan? Gitu. Oke, biaya dzambin qutilat. Wa idza as-suhuf nushirat. Dan ketika suhuf yaitu jamak dari sahifah, lembaran-lembaran. Di sini maksudnya lembaran amalan. Nushirat, disebarkan. Dari kata nasyara yanshuru artinya menyebarkan. Nasrul khabar artinya menyebarkan khabar. Makanya ada namanya air mancur. Dari kata air mansur. Iya, mansur itu menyebar. Iya, emang kayak gitu. Bukan dari kata mansur. Kalau dari kata mansur tetangga kita ada, Pak Mansur. Tapi ini dari mansur. Pak Mansur itu mansur pakai shad bukan pakai sya. Kalau Pak Mansur jadinya Pak Mancur, jadinya Pak Sebar Mansur. Air mansur. Jadi suhuf nusyirat di sini. Wa idza suhufu a'mal ibadi nusyirat, dan ketika sahifah lembaran-lembaran amalan-amalan hamba nusyirat, disebarkan. Yaitu disebarkan satu-satu ke masing-masing. Liyaqra'a kullu wahidin sahifata a'malihi. Untuk apa tujuannya? Lam di sini lam ta'lil namanya. Untuk kullu wahidin, setiap person itu membaca sahifata a'malihi, lembaran amalan dia. Ya, jadi catatan amal kita lengkap itu. Yang kita udah bahas berkali-kali, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Ya. Sama sekali ya, kecil dan besar itu dihitung di dalamnya. Ya. Juga dalam surat An-Naba waktu itu kita lihat ya, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala sesuatu kami telah mengumpulkannya. Ya. Dalam suatu kitab, menjadi kitab, catatan, sahifah. Ya, baik. Sampai ayat 10 aja insyaallah. Kita akan lanjutkan ayat 11 pada hari Kamis insyaallah taala. Di Masjid Hijau besok ada pengajian Pak ya? Rabu malam Kamis Pak ya? Ustaz Abu Sama ya? Di Riyadhus Shalihin atau Masail Jahiliyah besok? Masail kayaknya. Iya. Oke. Kalau besok pagi jam berapa sholat ini ya? 6.20 ya? Iya. Tapi mungkin yang bisa kesini besok kajian sebentar aja. Kita berangkat bareng sana. Iya. Kalau nggak kelihatan, Kalau nggak kelihatan nggak sholat. Enggak, kalau misalnya emang nggak kelihatan nggak sholat sebenarnya nggak. Jadi nggak dipastikan. Iyalah, harus gitu. Iya. Baik. sholat, wirid sholat terus tetap kan ada ngumpul nih sekalian khutbah aja gitu. Khutbah? Hah? Kan ada khutbahnya kan. Iya, kenapa? Misalnya nggak jadi sholat terus momen udah pada ngumpul terus khutbah aja gitu. Kajian aja sekalian. Iya. Khotibnya siapa khotibnya? Khotibnya yang Pak Tasirfin. Nah. Sekarang lagi mempersiapin khutbah ya. Oke, kita tutup dulu yang ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa